Halo, selamat sore, Mas Nelson. Selamat sore, Mas Dega. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Selamat sore Mas Dito. Oke, Oke, baik, Mas Mas Tito. Dega, Mas Nelson ya, karena sudah menunjukkan pukul 4, mungkin kita buka ya Mas ya, untuk CSA Community pada sore hari ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di CSA Community sesi 41 dengan tema The Art of Day Trading. Senang sekali dengan saya Dito yang akan memandu jalannya CSA Community sore hari ini. Di tengah-tengah kita sudah hadir yaitu Mas Nelson Novanta selaku narasumber pada hari ini. Sore Mas Nelson. Sore Mas Tito. Sore teman-teman CSA Community semuanya. Dan sudah hadir juga Mas Dega Rapidity selaku moderator pada hari ini. Sore Mas Dega. Halo, selamat sore Mas Dito, selamat sore Mas Nelson dan teman-teman semuanya. Ya, halo. Oke, baik, di tengah dan tak lupa juga Bapak Ibu peserta CSA Community, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum acara CSA Community kita mulai, saya akan mengingatkan terlebih dahulu. Yang pertama untuk menjaga ketertiban selama kegiatan CSA Community. Yang kedua, menyalakan kamera dan menggunakan virtual background jika memungkinkan. Yang ketiga, mengikuti acara hingga akhir dan mengisi link feedback untuk mendapatkan e-certificate materi serta 50 SKP untuk anggota AAEI dan AATI. Baik, untuk sesi selanjutnya akan dipandu oleh Mas Dega selaku moderator. Kepada Mas Dega, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Dito. Halo, selamat sore Sobat CSA. Ketemu lagi nih untuk hari ini di CSA Community sesi ke-41. Dan tentunya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya untuk sesi kali ini tidak juga bisa dibilang Bapak dan Ibu bisa terus berinteraksi seperti itu ya. Berinteraksi kepada pembicara dan lain sebagainya. Nah, sebelum saya mengundang pembicara kita pada sore hari ini, saya ingin untuk membicara mengenai background dari pembicara kita sore pada hari ini. Dan tentunya Bapak dan Ibu, beliau adalah founder dari Cuan Bareng Koko. Selain itu, saya akan juga memperkenalkan nih beberapa edukasi gitu ya, dalam artian sertifikasi juga punya gitu ya, komplit gitu ya. Jadi dari formal edukasinya, beliau ada lulusan dari Trisakti School of Management. Wah, ini satu alma mater nih kebetulan Satu sama alma saya. mater kita. Satu Aku alma tahun mater. 2014 nih. Oh iya. Siap, oke. Jadi ada lulusan dari Trisakti School of Management. Beliau juga menamatkan non-formal edukasinya di Tax and Course and be held by IKP. Ada juga Young Business Advisory dan juga gitu ya, secara pengalaman pekerjaan ini udah nggak diragukan lagi. Beliau pernah menjadi Senior Associate Advisor di Deloitte sampai dengan Agustus 2021 dan hingga sampai saat hari ini beliau mengembangkan dan juga menjadi founder dari Cuan Bareng Koko seperti itu. Nah, kita langsung sapa aja karena di tengah-tengah kita sudah ada Mas Nelson Novanta. Halo, selamat sore Mas Nelson. Halo Mas Dega, halo Bapak dan Ibu teman-teman CSA Community semuanya. Baik, sebelum kita beri gitu ya kesempatan Mas Nelson untuk sharing-sharing bersama kita semua, Sobat CSA juga bisa melihat program-program yang ada di CSA Institute seperti itu ya. Selain dari sertifikasi juga ada beberapa sertifikasi pasar modal lainnya yang tentunya adalah lengkap sekali. Oke, Mas Nelson, ngomong-ngomongin soal tema The Art of Trading nih. Kalau kita kulik gitu ya, selain nanti Mas Nelson juga memberikan strategi seperti itu ya, ada juga mengkelompokkan para trader nih. Ini paling Iya. seru nih. Ini ilmu yang Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya bisa serap gitu ya dari Mas Nelson. Oke, Mas Nelson, dipersilakan untuk mempresentasikan
materinya. Silakan Mas Nelson. Oke, thank you Mas Dega atas kesempatannya. Thank you teman-teman CSA Community juga ya atas kesempatannya. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu nih sedikit ya. Jadi tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Mas Dega. Jadi saya adalah alumni CSA Community batch ke-46. Jadi baru lulus kurang lebih 2 bulan lalu ya. Sekarang ini lagi mengambil sertifikasi CTA batch 1. Jadi akan ujian minggu depan nih sekalian. Jadi mohon doanya nih Bapak Ibu semuanya ya. Semoga bisa langsung dilancarkan dan lulus. Oke, aku langsung sekalian share aja materinya ya, Mas Dika, Mas Dito ya. Screen-nya udah kelihatan? Iya, sudah Mas Nelson, aman. Oke. Oke, hari ini kita akan bahas tentang the art of day trading gitu ya. Kenapa sih disebut art gitu ya? Memang kalau misalkan kita bicara sebagai seorang trader atau trading gitu ya, memang itu sendiri memiliki aturan-aturan baku gitu. Cuma pada praktiknya ya orang-orang itu memodifikasi hal tersebut ya. Jadi memang yang sesuai dengan dirinya itu seperti apa. Nah, di sini aku akan membahas sedikit ya strategi-strategi yang biasa aku gunakan nih ya, dan bisa berpotensi juga, dan siapa tahu nih bisa jadi referensi bagi Bapak Ibu semuanya yang mengikuti acara CSA hari ini untuk mendulang profit di pasar saham tentunya ya. Nah, pasti Bapak dan Ibu ini ada nih beberapa yang udah masuk nih di pasar saham gitu. Mungkin masih ada yang masih mencari metode-metodenya yang cocok seperti apa. Nah, siapa tahu nih sharing hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Oke, sebelum lanjut ke materinya. Nah, di sini aku mau ini dulu ya. Kita mulai dari sedikit gambar dulu nih. Ya, mungkin dari gambar ini Bapak Ibu tahu ya dia siapa ya? Tahu nggak dia siapa ya? Ya, ini adalah coba Mas Dega mungkin boleh sekalian jawab ya. Aku tadi mau bilang ke Bapak Ibu, boleh nih di-unmute ya untuk menjawab siapakah gambar ini. Gitu. Iya. Ini kebetulan jangan-jangan ini pas Mas Nelson masa kuliah nih, bukan ya? Waduh. Terlalu rambo ya. Kalau ujian begitu saya dulu. Ya. Jadi ini adalah pemeran film Rambo ya. Arnold Suasana Segar. Kalau bahasa pelesetannya Arnold Suasana Segar ya, tapi bahasa aslinya adalah Arnold Schwarzenegger ya. Jadi seperti Bapak Ibu tahu ya, beliau adalah memang pemeran film Rambo ya pada dulunya ya. Mungkin pada saat aku SD atau SMP gitu pernah nonton filmnya. Nah, seperti yang Bapak Ibu tahu, beliau memerankan film Rambo, dan beliau itu ya seperti Bapak Ibu tahu ya, dia tembak sana sini gitu kan, ikut-ikutan perang segala macam, dan Indian apa dia nggak mati-mati gitu ya. Mau ikut perang sana sini nggak mati-mati ya, ketembak sana sini tetap aja masih bisa hidup. Nah, apa maksudnya aku mau jelaskan ini di depan ya, ini sebenarnya adalah berkaitan dengan yang namanya tipe-tipe trader Bapak Ibu gitu ya. Jadi intinya adalah semakin sering ya Bapak Ibu berperang ya, atau semakin sering si Arnold Schwarzenegger ini perang gitu ya, tentunya potensi dia untuk tertembak itu semakin besar. Bener ya. Jadi misalnya nih si Arnold Schwarzenegger gitu ya, perang gitu ya 1 hari 3 kali gitu ya, otomatis potensi dia tertembak itu akan semakin besar daripada dia berperang cuma hanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu. Dan ini terkait banget sama tipe-tipe trader yang akan aku bahas di slide selanjutnya ya. Jadi ini adalah kurang lebih tipe-tipe trader yang biasanya dan yang sekarang juga yang ada nih di bursa kita gitu ya. Ada trend following ya, ada swing trading, ada day trading, dan juga ada scalping. Nah, jadi di sini penting di awal untuk Bapak Ibu ya menentukan dulu nih jati dirinya mau ke arah mana dan kira-kira cocoknya seperti apa. Gitu ya. Kita bahas dulu dari yang trend following. Nah, trend following itu definisinya adalah strategi trading dengan memanfaatkan momentum tren saham mid term atau long term. Ya, jadi lebih view-nya lebih ke arah tren jangka menengah atau tren jangka panjang. Gitu ya. Nah, risk di sini lebih rendah, time consuming-nya lebih rendah, dan psikologisnya lebih rendah. Nah, biasanya seseorang yang menggunakan strategi ini ya paling ya beli saham ya cuma seminggu sekali atau 2 kali aja. Kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau perang ya seminggu cuma perang sekali atau 2 kali. Ya apakah masih bisa potensi terkena tembak? Ya masih, cuma lebih kecil potensinya ya. Kemudian lanjut kita ke yang swing trading ya. Swing trading adalah strategi trading dengan memanfaatkan momentum koreksi atau rebound short term. Ya, short term di sini biasa sifatnya adalah ya 1 sampai 5 hari lah atau bahkan seminggu gitu. Nah, risk-nya ini menengah, kemudian time consuming-nya low dan psikologisnya low. Ya, potensi keuntungan juga Bapak Ibu bisa mungkin bisa screenshot di sini gitu. Nah, kalau biasanya orang dengan strategi swing trading ya kecenderungannya biasa trading mungkin seminggu lebih sering ya dibandingkan trend following.
Ya, kalau trend following paling seminggu sekali atau maksimal 2 kali. Ya, kalau misalkan swing mungkin ya seminggu bisa 3 sampai 4 kali gitu ya. Atau mungkin ya minimal 3 kali lah biasanya. Kemudian ada yang day trading. Nah, namanya juga day trading ya. Otomatis dia beli dan jual di hari yang sama. Ya, ibaratnya dia pergi perang di hari itu, ya, itu sehari minimal perang sekali gitu loh. Jadi minimal pasti ada sehari beli ataupun jual saham. Ya, ini definisinya dia memanfaatkan momentum candlestick harian atau sentimen aksi korporasi perusahaan tertentu. Ya, metodenya itu ada BSJP dan BPJS yang nanti akan aku bahas di slide selanjutnya. Nah, untuk risk, time consuming, dan psikologis ini sifatnya lebih tinggi ya, karena balik lagi dengan konsep yang aku jelaskan di awal bahwa semakin sering berperang, otomatis potensi tertembaknya akan semakin besar, otomatis risikonya akan semakin besar, dan juga dari si time consuming dan psikologisnya juga akan semakin berat. Oke. Kemudian dan terakhir ada scalping, ini metodenya lebih advance lagi ya, sifatnya dia memanfaatkan momentum bid dan offer gitu. Jadi biasanya kalau misalkan day trading ini sehari sekali atau sehari 2 kali, nah scalping ini sehari ada yang bisa 5 kali ataupun bahkan 10 kali. Gitu. Jadi saya juga pernah gitu ya, ketika trading saham tertentu misalnya gitu ya, kan itu setiap sore kan ada reportnya ya, ada daily report tuh dari sekuritas yang biasa dikirimkan. Itu bisa sampai berlembar-lembar pernah, bisa sampai 5 6 lembar gitu karena memang scalping itu juga pernah. Gitu. Jadi sering berperang ibaratlah kayak gitu. Gitu ya. Nah, kita hari ini akan membahas lebih dalam tentang apa sih strategi day trading itu. Ya, kita akan langsung lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita ke mindset dulu nih. Nah, supaya strategi ini berjalan dengan baik ya, maka Bapak dan Ibu semuanya penting nih untuk memahami beberapa mindset berikut. Ya, yang pertama itu disiplin melakukan cut loss jika sudah tidak sesuai dengan rencana. Jadi kalau misalkan emang sudah tidak sesuai dengan rencana, misalnya, oke, misalkan punya target profit di sekitar 2%, ya, tapi ternyata bukannya naik, harga sahamnya malah turun. Oke, maka Bapak dan Ibu semuanya tentunya ya harus melakukan yang namanya cut loss. Gitu ya, karena sudah tidak sesuai dengan plan awal. Kemudian yang kedua, day trading itu memiliki risiko yang lebih besar dengan swing atau investasi. Gitu. Jadi dengan swing ataupun trend following dan juga investasi, karena ya sifatnya kita berperang setiap hari nih. Gitu. Kemudian metode ini sifatnya adalah oke, kita beli saham ketika pre-opening ya, jadi Bapak dan Ibu mungkin sudah paham ya mekanisme bursa bahwa di jam 8.59 itu ada yang namanya pre-opening tuh. Jadi pada saat itu saham-saham LQ45 itu sedang dalam berada status awal gitu ya, status awal perdagangan. Atau yang kedua ya beli pas opening kalau misalkan sahamnya bukan LQ45. Kemudian kita juga bisa membeli saham di fase pre-closing. Jadi di 14.50 itu biasanya market akan freeze. Nah, di situ Bapak Ibu bisa menentukan aksi beli ataupun aksi jual ya sebelum market tutup ya di jam 15.15. Kemudian menjual saham ketika pre-closing atau keesokan paginya. Nah, ini tergantung dari sekuritas yang Bapak dan Ibu gunakan. Ada yang bisa pakai order booking. Kalau misalkan nggak bisa ya sudah, berarti memang harus standby di keesokan paginya. Kemudian tujuannya di sini adalah kita mencari saham dengan tingkat return yang kecil, ya, namun memiliki risk yang terukur. Gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu berharap dengan strategi day trading ini langsung bisa untung besar gitu ya, misalkan sehari 10%, itu jawabannya sangat-sangat sulit. Ya, jadi tugas kita adalah di sini oke, mencari keuntungan yang kecil-kecil, ya, dan kemudian win rate rasio kita itu cukup besar, ya, dan juga yang ketiga adalah dengan risk to reward rasio yang juga cukup oke. Ya, untuk supaya portofolio Bapak dan Ibu semuanya bisa bertumbuh. Gitu. Nah, kemudian ada tantangan strategi day trading yang harus Bapak Ibu juga pahami gitu ya. Nah, ini adalah beberapa tantangan. Yang pertama adalah ketika harga saham tidak naik setinggi order jual. Jadi kita setuju ya bahwa ketika Bapak Ibu membeli saham otomatis harus menjual juga tentunya ya di area harga over gitu. Nah, tapi kalau misalkan targetnya itu di angka 2%. Gitu ya. Kemudian ternyata nggak nyampe nih ke harga 2%, nyampe cuma di 1% aja. Maka apa nih harus Bapak Ibu lakukan nantinya? Gitu. Nah, otomatis Bapak Ibu ya harus melakukan adjustment atau penyesuaian ya, misalnya diturunin area harga jualnya. Gitu. Ataupun masih boleh nunggu deh, masih boleh go toleransi hingga nanti akhir sesi 2 nih. Kalau misalkan nggak naik, aku akan jual dulu. Gitu. Kemudian yang ketiga, adjustment level stop loss jika harga saham melompati auto order. Jadi memang untuk strategi day trading ini,
bisa jadi yang kejadian adalah harga sahamnya turun ya tiba-tiba ya, dan itu dalam jumlah yang besar, dan kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan fitur automatic order dari sekuritas itu bisa aja kelompat begitu. Itu pernah kejadian juga di aku. Jadi aku udah pasang auto order ketika harga drop dari misalkan 700, ternyata tiba-tiba kelompat tuh 700-nya karena memang yang jual di area harga bid itu jumlahnya besar. Gitu. Jadi ada beberapa tantangannya. Jadi memang strategi ini dikhususkan untuk Bapak dan Ibu yang memang punya availability waktu lebih gitu ya dalam memantau pergerakan harga saham. Gitu. Kemudian yang ketiga, ada dinamika perubahan market atau IHSG atau emiten dalam satu hari. Ya kita tahu ya bahwa dalam satu hari itu roller coaster-nya IHSG sudah mulai luar biasa, apalagi semenjak saham-saham tech company ini ya, tech company listing gitu. Ya Goto dan Bukalapak segala macamnya itu memiliki bobot yang besar juga terhadap IHSG kita. Jadi bisa aja nih kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu tiba-tiba terjadi. Gitu. Dan sifatnya kan kita day trading ya, satu hari. Jadi itu ya dinamikanya itu cukup besar sentimen pengaruhnya. Nah, kemudian yang keempat itu availability waktu nih. Dalam memantau ya, ini dalam memantau pergerakan harga. Bukan membantu ya, kalau membantu ibaratnya bandar. Jadi untuk memantau pergerakan harga. Jadi Bapak dan Ibu ya disarankan kalau misalkan mau menggunakan beberapa referensi strategi ini ya punya sedikit waktu lah. Ataupun kalau misalkan nggak punya ya udah coba disiplin untuk menggunakan fitur yang namanya automatic order dari sekuritas-sekuritas. Oke. Kemudian ada yang terakhir itu grit dalam diri sendiri. Ya seringkali kita tahu bahwa ya namanya juga manusia ya, kita mau bahwa di saham kita bisa untung keesokan harinya kalau bisa, oke baru beli hari ini besok untung 10%. Ya maunya seperti itu. Tapi kan kadang tidak selaras juga dengan realita yang terjadi Bapak dan Ibu semuanya ya. Jadi kita juga harus kontrol nih grit dalam diri sendiri dan kita sesuaikan dengan trading plan yang sudah kita buat di awal. Oke. Nah, kemudian kita langsung lanjut aja ke metodenya. Jadi dua metode utama yang biasa digunakan dalam day trading itu ada dua. Yang pertama ada BPJS ya, bukan jaminan sosial kesehatan ya Bapak Ibu ya, tapi beli pagi jual sore. Ya, nanti akan aku jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua ada BSJP. Ya, ini kebalikannya, kita beli sore, jual pagi. Oke? Nah, yang pertama kita akan bahas dulu dari BPJS. Ya, BPJS adalah strategi trading di mana kita membeli sebuah saham di pre-opening ataupun di opening, ya, dan juga menjualnya di pre-closing atau akhir sesi 1. Ya, jadi udah jelas dulu nih. Oke, kita beli di jam 9.00 atau 8.59. Ya. Kemudian kita jualnya di akhir sesi 1 ataupun akhir pre-closing market di hari itu. Nah, strategi trading yang biasanya aku gunakan, ini sebenarnya ada 3, ada satu lagi. Tapi sifatnya itu memang agak lebih advance. Ya. Yang pertama ada buy on ex-date. Ya, jadi Bapak Ibu tahu ya bahwa perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek itu kan memiliki kinerja ya, yang itu kelihatan dalam laporan keuangan. Ya, dan juga mereka bisa yang namanya membagikan dalam bentuk dividen Bapak dan Ibu semuanya. Ya, jadi di sini bisa dijadikan referensi juga kita beli ketika ex-date. Ya, contohnya kayak gimana? Nanti aku akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua ada buy on corporate action buyback plan. Jadi kita tahu bahwa beberapa perusahaan yang memang memiliki kepercayaannya dan juga baik terhadap investor-investornya itu melakukan aksi korporasi dalam bentuk buyback ya. Jadi buyback itu adalah dia membeli kembali saham yang beredar di masyarakat. Ya, itu juga ternyata bisa dijadikan opportunity loh buat kita dalam trading. Nanti akan aku bahas di slide selanjutnya. Oke, yang pertama buy on ex-date dividend. Ya. Strategi ini bekerja sangat efektif pada saham-saham LQ45, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi bukan yang memang saham-saham gorengan. Ya. Tugas kita adalah membeli di harga low suatu saham setelah penurunan ex-date dividend. Ya. Harga saham akan turun sebesar dividen yang dibagikan, namun akan ada perlawanan jika penurunan sejumlah dividen yield tadi tercapai. Ya, jadi nangkap ya. Jadi pertama kita hitung dulu dividen yield-nya, ya kemudian kita hitung nih, berdasarkan dividen yield tadi, kira-kira harga sahamnya ARB berapa kali? Auto reject bawah berapa kali? Nah ini ada contohnya. Contohnya adalah saham MPMX, saya di sini Bapak Ibu bisa lihat ada dividen yield 13,38%. Nah, saham MPMX ini ex-date di tanggal 30 Mei 2022. Ya, karena kita sifatnya adalah BPJS, beli pagi, jual sore, oke kita buy ketika opening langsung. Ya, berarti kita buy di ARB-nya. Karena kita tahu, wah ini udah ARB sekali nih. Satu kali ARB kan sifatnya 7% ya.
Angkanya 7%. Otomatis ARB kedua adalah 14%. Nah, di ARB kedua ini pasti ada perlawanan nih. Ya, karena nggak mungkin harga turun hingga 14%. Gitu. Nah, that's why kita buy ketika openingnya. Nah, jualnya kapan target jualnya? Nah, target jual bisa atur suka-suka. Bisa 1,5% ataupun 2%. Itu biasanya yang aku gunakan. Di sekitar 1,5% sampai 2% itu memiliki kecenderungan yang sangat besar untuk targetnya tercapai. Oke, jadi ini contohnya MPMX ya, Bapak Ibu bisa lihat. Ini adalah ex-date-nya di 30 Mei 2022. Ya, kemudian di sini sempat turun ya, dan kemudian secara candlestick bisa dilihat naik ya, jadi hijau. Ya, meskipun in the end closing-nya masih minus. Ya, tapi high-nya itu minus 2,78%. Otomatis ya berarti ada opportunity sekitar 3-4% di sana. Kemudian yang kedua, ada contoh yang kedua juga, ini adalah PTBA. Ya, PTBA seperti Bapak Ibu tahu merupakan perusahaan BUMN ya batubara yang biasanya memiliki kecenderungan untuk membagikan dividen dalam jumlah yang besar. Ya, di sini ada PTBA dividen yield-nya 14,87% ya, hampir 15%. Ex-date-nya 6 Juni 2022. Ya, opening-nya minus 6,96, high-nya itu minus 4,8%. Jadi pasti akan ada perlawanan ketika harga saham sudah turun sebesar dividen yield-nya. Gitu kan, dalam hal ini berarti ya kurang lebih ARB 2 kali ya. Dan yes, di sini memang ada perlawanan. Oke. Kemudian next, kita akan masuk ke buy on buyback plan. Ya. Nah, sebuah perusahaan yang melakukan buyback itu biasanya akan direspon positif nih oleh para pelaku pasar. Namun biasanya ya itu hanya berlangsung selama 1 hari aja respon positifnya. Sehingga akan cocok digunakan strategi yang namanya BPJS atau day trading, beli pagi jual sore. Contoh. Oke. Nah, ini kejadian yang aku ini juga ya. Jadi aku juga trading di saham ini juga UNTR ya. Bapak Ibu bisa lihat bahwa di bagian keterbukaan informasi IDX ya 12 Juli 2022 pukul 22.1958 ini ada informasi atau fakta material terkait pembelian kembali saham UNTR. Dan kalau Bapak Ibu buka lampirannya ini adalah semacam laporan bahwa UNTR akan melakukan aksi korporasi yang namanya buyback atas saham yang dia punya. Oke. Dan kalau Bapak Ibu lihat semuanya yes langsung naik keesokan harinya, opening plus 3,0% dan high-nya mencapai 5,66%. Ya, dan close plus 5%. Otomatis di sini ya Bapak Ibu bisa mendapatkan keuntungan juga ya, sekitar 2%-an. Oke. Nah, contoh kedua. Ini ada di Wood ya. Wood ini juga sama ya, ada laporan informasi atau fakta material, laporan hasil bla 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 ya 27 Juni 2022 ya, berarti market sudah close ya. Dan kemudian keesokan harinya dia naik hingga plus 3% ya, dan closing plus 2,4%. Ya, jadi di sekitar sini ada berita buyback-nya. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada sedikit buka website bursa di bagian keterbukaan informasi, nah kalau ada nih yang kayak gini-gini nih, laporan informasi atau fakta material laporan hasil pembelian kembali saham gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan tuh untuk day trading keesokan harinya. Contoh yang baru-baru ini ada BWPT ya, Bapak Ibu bisa cek di bagian keterbukaan informasi IDX gitu ya. BWPT itu Golden Eagle ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat ya nama perusahaannya. Jadi si BWPT itu sama melakukan aksi buyback juga nih di bulan Agustus dan keesokan harinya high-nya itu plus 4-5%. Jadi bisa dijadikan momentum untuk melakukan pembelian. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke strategi BSJP. Nah, oh iya, sekedar tambahan ya. Tadi saya ingin menambahkan juga yang poin ketiga, kira-kira apa lagi nih yang bisa dijadiin strategi untuk BPJS. Nah, sebenarnya yang ketiga adalah buy on fundamental turnaround. Jadi ini menggabungkan antara fundamental dan juga teknikal, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu misalkan lihat laporan keuangan perusahaan itu mengalami kinerja yang luar biasa, misalkan dari rugi berbalik jadi untung, dan itu sifatnya masif, atau misalnya keuntungannya memiliki kenaikan yang luar biasa. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu mungkin Bapak Ibu tahu ya bahwa Medco Energi baru saja merilis laporan keuangan kuartal kedua 2022-nya, dan itu langsung direspon market keesokan paginya. Nah, aku juga sempat mention di komunitasku sendiri ya, untuk coba order booking gitu ya. Jadi dari malam itu udah coba order booking di harga 650 tapi nggak dapat ya, ternyata openingnya di 665 gitu. Jadi beda 3 tik ya. Kalau nggak udah bisa cuan 30%-an hingga saat ini gitu ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan, tapi memang sifatnya
harus berhati-hati ya, karena fundamental keuangan perusahaan itu nggak ada, agak subjektif. Jadi ada yang bilang bagus atau ada yang bilang bagus banget gitu. Jadi memang harus hati-hati terkait hal itu ya. Nah, kemudian next kita akan masuk ke strategi BSJP ya. BSJP atau beli sore jual pagi ya, merupakan strategi trading di mana kita membeli saham di saat pre-closing ya, atau di sekitar 14.50 dan menjual keesokan paginya. Ya, bisa dengan order booking atau manual sell ya. Kalau order booking ini tergantung dari sekuritas ya. Jadi ada sekuritas yang memang menyediakan fitur order booking, atau yang kedua Bapak Ibu bisa manual sell aja keesokan paginya, langsung pasang antri di offer. Oke. Nah, strategi trading yang biasanya aku gunakan ini ada 4. Ya, ada buy on MA50, MA200, buy on candlestick reversal, buy on reversal atau continuation pattern, atau buy di support. Oke. Nah, kemudian kita akan bahas tentang MA50 strategi dulu nih, ya. Nah, MA50 ini adalah strategi trading ya dengan membeli saham ketika tepat berada di area moving average 50 dan MA200 pertama kalinya setelah koreksi pada pola uptrend. Oke. Jadi Bapak Ibu tahu ya bahwa pola suatu saham uptrend itu biasanya ditandai 2 ya. Yang pertama adalah ketika dia membentuk low ya, kemudian high, kemudian dia ada membentuk higher low, dan kemudian dia membentuk higher high lagi. Ya, kemudian supporting yang biasa aku gunakan ya moving average ya. Kalau misalkan MA50 itu di atas MA200 ya, maka ini confirm uptrend. Nah, strategi trading MA50 ini bisa digunakan kalau memang satu ya, kondisi sahamnya itu uptrend dulu nih. Ya, kondisi sahamnya uptrend. Ya. Kemudian yang kedua, itu dia mulai koreksi ya ke area MA50 pertama kalinya. Jadi misalkan sahamnya udah naik tinggi gitu ya, kemudian dia koreksi ke MA50 untuk kali pertama. Itu biasanya memiliki potensi win rate itu 80% sampai 90%. Nah, Bapak Ibu bisa coba. Nanti kalau misalkan oh benar nih cuan gitu ya, bisa DM aja IG ku ya, atau bisa tag IG ke cuan lagi, atau @CSA Institute gitu ya. Oh, strateginya applicable nih gitu ternyata. Oke. Ini biasa yang aku gunakan nih ketika sahamnya uptrend dulu, karena biasa kecenderungan dari sisi buyer itu masih akan cenderung lebih kuat dibandingkan seller. Kayak ini ada contoh DOIT. Jadi di DOIT ini periode Mei 2022, Bapak Ibu lihat ya, sebelumnya di uptrend cukup kencang. Dia koreksi pertama kali menyentuh area MA50 yang abu-abu di sini. Ya, kemudian di sini juga ada perubahan warna candlestick ya, jadi yang sebelumnya red marubozu menjadi kurang lebih ini kayak bullish harami gitu ya, candlestick reversal. Oke, dan kemudian yes besoknya naik. Jadi kita beli sore harinya di 510, kemudian besok kita jual. Ya, Bapak Ibu lihat besok high-nya itu nyampe plus 13%. Nah, kemudian yang kedua adalah MA200 strategi. Ya, ini sama strateginya sama. Jadi ini sama masih di saham DOIT ya. Tadi kan kalau MA50-nya di sekitar area sini nih. Nah, kalau MA200-nya di sini. Ini baru pertama kali menyentuh area MA200 ya. Dan dia sudah turun lumayan kencang, dan di sini ada perubahan warna candlestick ya. Jadi di sini mulai ada sedikit candlestick hammer, kurang lebih seperti itu. Ya, di sini juga ada doji. Dan kemudian besoknya ini naik kurang lebih high plus 8%. Ya, meskipun ini yen closing plus 2%. Ya, tapi kan karena kita belinya di 376 di 15 Juni ya pasti untung dong besoknya. Oke. Kemudian next buy on candlestick reversal. Ya, ini merupakan strategi trading di mana kita membeli suatu saham ya ketika terjadi reversal candlestick-nya. Jadi dari sebelumnya misalkan oke, di sini merah-merah berturut-turut, kemudian tiba-tiba di sini berubah nih jadi doji. Ya, artinya apa? Kalau misalkan Bapak Ibu bedah ke time frame trading 15 menit, ya itu kan artinya terjadi misalkan dari downtrend nih. Oke, downtrend, ini kan candlestick ininya ya. Dan di sini downtrend, terus kemudian tiba-tiba doji nih. Artinya apa? Otomatis tiba-tiba dia membentuk ketahan dong di sini. Ya, dia kan sempat ketahan di sini dong. Dia artinya udah membentuk support di sini, dan di sini bisa coba dilakukan yang namanya spekulasi beli gitu. Gitu ya, kurang lebih analoginya. Jadi kita buy di 15 Agustus 2022 di harga 815 dan besoknya naik ya, high plus 3,68% dan close plus 1,22%. Oke. Kemudian buy on reversal pattern ya. Reversal pattern kita tahu ada banyak ya, tapi yang kita cari ya sudah pasti adalah reversal pattern dari bearish ke bullish, Bapak Ibu. Jadi yang sifatnya ada double bottom, triple bottom ya, ataupun inverted head and shoulders ya, kita mencari yang pola-pola seperti itu.
Nah, di sini contohnya ada Wika. Ya, di sini ada pola kurang lebih ya seperti double bottom lah ya, seperti double bottom. Ini kalau misalkan Pak Arya Santoso bilang ini Adam and Eve gitu ya loganya. Jadi di sini ada konfirmasi breakout volume. Jadi kita beli di sini ketika breakout dan jual langsung keesokan harinya. Jadi bisa dimanfaatkan seperti itu ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ketika breakout ini volumenya. Volume ketika breakout ini di atas rata-ratanya nggak? Ya rata-ratanya terserah Bapak Ibu mau pakai 20 hari ataupun 50 terserah. Oke. Kemudian buy on breakout continuation pattern. Jadi ini ada contohnya di saham Raja ya Bapak Ibu semuanya tanggal 5 Juli 2022 dan ini juga sempat aku mention di komunitasku juga bahwa di 5 Juli 2022 closing 382 dan ini breakout nih. Sini ada kurang lebih pattern triangle ya. Atau misalkan ya triangle lah kurang lebih seperti itu. Jadi breakout di sini, volume juga oke di sini. Dan keesokan harinya masih naik ya. Jadi bisa dimanfaatkan momentumnya untuk day trading. Oke. Nah, kemudian lanjut. Nah, ada buy on strong support area ya. Jadi support adalah area harga di mana para pelaku pasar ya meyakini bahwa harga tidak akan turun lebih dalam lagi ke bawah. Jadi di sini aku tidak akan menjelaskan lebih detail ya dan contohnya lebih detail terkait apa itu support dan resisten karena terkait waktu ya. Nah, tapi di sini aku akan memberikan contohnya. Jadi support horizontal pada saham yang uptrend ya balik lagi bahwa saham yang uptrend itu memiliki kecenderungan ya untuk kita profit itu lebih besar dibandingkan yang downtrend. Jadi inilah yang usahakan untuk aku cari dalam screeningku. Ya. Nah, memiliki kecenderungan untuk reject dan mantul naik ke atas. Ya, bisa juga menggunakan kombinasi dengan Fibonacci retracement. Jadi ini contoh ada di agro. Jadi di agro ini di sini ada support horizontal yang cukup oke ya, di sini ada di sini. Dan di sini juga kalau Bapak Ibu kombinasikan di sini ada candlestick reversal ya. Jadi di sini sudah merah hampir 4 sampai 5 hari, kemudian tiba-tiba di sini dia membentuk adanya doji. Dan yes, besoknya rebound di sini. Oke. Jadi ini ya itu untuk agro. Ya, jadi 14 Oktober 2021 closing 1865. Kemudian keesokan harinya high plus 7,77% dan close plus 7,77%. Nah, oke. Gitu aja paling ya terkait sharingku nggak panjang karena memang lebih ke prakteknya aja. Semoga bermanfaat Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke Mas Dega. Thank you. Oke, terima kasih Mas Nelson. Wah, ini applicable banget nih. Jadi tadi udah dicontohin juga ya Mas Nelson ya tentang langsung ke saham-sahamnya kira-kira yang masuknya ke beberapa metode nih. Ada 2 ya Mas Nelson ya, ada BPJS sama BSJP. Beli pagi jual sore, beli sore jual pagi. Ngomong-ngomong soal pagi sore nginget-nginget salah satu brand ini ya makanan jadi jadi lapar juga ya ngomong-ngomongnya. Oke. Enak nih makan nasi sore-sore ya. Oke, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, Sobat CSA, tahan dulu untuk bertanya seperti itu ya, karena sambil ngumpulin pertanyaan, sambil Bapak, Ibu kira-kira, wah ini pas banget nih kalau kita tanya kira-kira saham nanti di hari Senin, seperti itu ya, saya punya portofolionya itu juga monggo untuk ditanya. Dan Mas Nelson, hingga sore hari ini, setelah Mas Nelson juga selesai gitu ya mempresentasikan, sudah ada 80 partisipan. Yang tadi kita mulai ini semakin naik gitu ya. Jadi luar biasa memang Mas Nelson ditunggu-tunggu nih ternyata oleh Sobat CSA. Mas Nelson, sebelum Sobat CSA bertanya ya, boleh ya, ini aku juga bertanya ya, Boleh. mengawali gitu ya, dari Sobat CSA sendiri. Tadi metode sudah dijelaskan, ada juga tantangan-tantangan sebenarnya kalau setiap hari kita trading tuh apa aja sih tantangan-tantangan yang umum gitu ya yang dirasakan oleh seorang trader sampai dengan mindset. Nah, ini yang paling menarik nih Mas Nelson. Mindset seorang day trading harus disiplin. Mudah diucapkan tapi sulit kadang untuk dilakukan. Nah, kalau dari sisi pandangan Mas Nelson sendiri dalam melakukan cut loss gitu ya, berapa persen sih sebenarnya ideal gitu? Karena terkadang gini Mas Nelson, kita punya, walaupun itu juga ada di pelajaran kita ya, di financial behavior dan lain sebagainya,
turun masih segini, nanti juga naik lagi deh, turun lagi, nanti juga naik lagi Iya, deh. iya, betul. Hingga akhirnya Mas Nelson ada kata-kata seperti ini ya, udah deh jadi investor jangka panjang aja. Nah Itu saya kira-kira baru post tuh di Instagram saya ya, ada reels. pernah ya Tiba-tiba Mas ini buka Nelson? dadakan. Jadi pandangan Mas Nelson sendiri tentang idealnya cut loss tuh di berapa persen Mas Nelson? Oke. Untuk menentukan level cut loss, ya kalau saya pribadi itu lebih ke arah pertama level target profit yang ditentukan dulu berapa nih. Oke, misalkan level target profitku itu di angka 4% misalnya. Maka dengan cut loss yang ideal, otomatis dengan risk to reward 1:2 misalkan, oke, berarti level cut lossku itu adalah di angka 2%. Jadi kalau misalkan satu saham itu bergerak jatuh di bawah 2%, ya udah mau nggak mau langsung buang. Karena kita paten nih dengan strategi kita nih, day trading. Gitu ya. Jadi kalau misalkan udah drop di bawah 2% jual. Gitu. Tapi kalau misalkan eh, tahu gitu ya kita nggak pernah tahu ya akan seperti apa, karena memang pasti akan ada kejadian dan semua trader juga pasti akan mengalami hal yang sama, pasti juga pernah mengalami hal yang sama. Oke, ketika di cut loss hari itu tiba-tiba jam 11 naik, ya udah bukan rezeki. Gitu. Yang penting adalah kita setuju bahwa keamanan modal kita lebih penting ya dibandingkan yang namanya kita ketimbang mencari profit. Karena kita tahu bahwa oke, kalau misalkan kita rugi 10% sekarang, otomatis kita butuh 11% ya untuk mengembalikan modal awal kita. Itu baru 10%, tapi gimana kalau misalkan 50% kita rugi? Misalkan dari 10 juta modal awal, oke, ke 5 juta nih modalnya. Nah, dari 5 juta buat manjat lagi ke 10 juta itu kan butuh untung 100%. Gitu kan? Maka itu akan lebih sulit. Nah, that's why ya udah nggak apa-apa, cut loss dulu aja. Selama risk to reward itu bisa aku maintain 1:2, itu oke. Atau opsi kedua, oke, risk to reward nggak 1:2, nggak apa-apa. Bisa ditoleransi maksimal 1:1. Tapi, ya ada tapinya ya, tapi winning rate itu harus di atas 60% sampai 70%. Iya dong, kalau misalkan risk to reward rasio 1:1, masa win rate rasionya di bawah 50%? Itu kan malah jadi rugi portofolionya ya. Kayak gitu. Itu saran dari saya sih. Oke, Mas Nelson. Terima kasih banyak. Ini sebenarnya saya mewakili teman-teman yang pengen nanya dalam hati seperti itu ya. Itu udah sering terjadi ya, Mas Nelson ya. Oke. Bapak, Ibu, Sobat CSA yang sudah bergabung di sore hari ini, untuk materi juga nanti akan kami kirimkan. Jangan lupa untuk mengisi link gitu ya, kuesioner yang nanti akan kami bagikan di akhir sesinya. Jadi pantau terus hingga akhir sesi. Sobat CSA, sampai dengan jam 5 sore nanti masih banyak waktu untuk mengobrol dengan Mas Nelson. Dipersilakan ya, kalau misalnya ada yang mau langsung, silakan untuk raise hand. Kalau misalnya di chat box juga nggak apa-apa. Nanti aku wakili untuk membacakan pertanyaannya seperti itu. Oke, Mas Nelson, pertanyaan pertama nih yang ada di chat box dari Pak Anis ya, izin ya, ini Pak Anis atau Mbak Anis, ini izin. Kalau indikator yang tidak telat merespon harga, kira-kira apa ya Mas Nelson ya? Dan untuk mungkin gini ya, kalau untuk yang indikator yang untuk scalping dan pakai time frame yang kecil, nah untuk merespon harga kira-kira yang nggak telat tuh pakai apa ya Mas Nelson? Oke, kalau indikator untuk scalping, ya kita pahami dulu ya definisi indikator ya. Indikator itu terbentuk setelah harga terbentuk. Jadi mau yang leading ataupun lagging itu pasti dasarnya adalah pergerakan harga terlebih dahulu. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang, ada nggak sih indikator yang tidak telat merespon harga? Ya jawabannya nggak ada. Ya pasti harga akan jalan duluan, baru indikator menyusul. Nah, mungkin indikator yang paling mendekati dan bisa digunakan untuk scalping ya VWAP ya. Jadi VWAP itu ya average volume ya weighted average price lah kurang lebih seperti itu. Jadi membandingkan antara volume dan juga pergerakan harga. Tapi biasanya sih kalau untuk scalping aku nggak pakai ya untuk VWAP itu. Biasanya aku sendiri cuma pakai bid offer aja karena bid offer kan itu real time ya. Jadi kekuatan yang hajar kanan di offer dan juga kekuatan yang hajar kiri di bid. Gitu. Jadi mana nih yang lebih kuat kira-kira dari sahamnya? Jadi kalau misalkan ada saham yang lewat di running trade gitu ya, Bapak Ibu bisa lihat dulu tuh, pantengin dulu, cek dulu nih pola HK dan HQ-nya seperti apa. Kalau misalkan lebih kuat yang HK, oke, baru boleh coba ikutan. Kalau saya sih pakai itu ya. Tapi kalau misalkan indikator biasanya mendekati itu VWAP.
Oke, terima kasih jawabannya Mas Nelson. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, karena banyak banget nih yang mau diskusi langsung dengan Mas Nelson. Ada dari Mas Magenta Surya. Terima kasih Mas Magenta atas pertanyaannya. Kalau cut loss baiknya ikut antri di over atau langsung hajar kiri aja Mas Nelson? Seperti itu. Nah, ini biasanya yang aku cek adalah tadi kekuatan bid dan overnya ya, mana yang lebih kuat gitu. Kalau misalkan oke, pada saat itu yang kuat adalah kekuatan para seller untuk menjual di bid. Ya udah mau nggak mau kita jual di bid juga. Biasanya kan seperti itu ya, kalau misalkan guyurannya terlalu kencang gitu ya, atau misalkan banyak orang yang jual, otomatis ya udah kita nggak mungkin bisa jual di over dan nggak mungkin antrian kita keangkut, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan, oh ini ada yang nahanin gitu ya, kelihatan di bid nih, diisi terus nih bidnya nih. Bidnya diisi terus, bisa coba antri jual di over. Gitu. Oke, itu tadi jadi tergantung kita ngelihat dulu ya dari posisi respon pasar ya Mas Yes, Nelson. Nah, bid tadi overnya. juga ada pertanyaan respon sih sebenarnya Mas Nelson ini tentang cut loss ya. Jadi tergantung juga nih target cut loss-nya berapa gitu ya. Yeah, Jadi betul. memang itu sebenarnya kembali lagi ya Mas Nelson ya ke diri kita gitu ya, kalau misalnya Ya. dalam artian berapa kira-kira cut loss. Nah, mungkin ada pertanyaan lanjutan nih Mas Nelson mengenai cut loss. Kalau kita baiknya itu sebelum beli udah netapin standar cut loss kita itu berapa persen, atau setelah beli kita analisa dapat nih cut loss-nya? Oke. Idealnya ya udah pasti yang pertama. Jadi ketika kita mau beli, kita udah tahu nih kira-kira cut loss di berapa. Ya kalau aku sendiri mindset-nya adalah, oke, misalkan harga saham udah naik belasan persen. Ya, dan kalau misalkan, oke itu bagus banget sahamnya, aku mau beli nih, mau coba beli ya dengan metode misalkan buy on breakout, kurang lebih seperti itu. Oke, yang pertama aku cek itu apa? Bukan target profit-nya. Tapi lebih ke arah kira-kira kalau misalkan beli di harga ini, level stop loss-nya berapa persen ya? Dan kalau misalkan aku put uangku segitu dengan level stop loss tadi, kalau misalkan harganya turun, sanggup terima nggak ya? Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan kita runut lagi ke psikologis manusia, jadi setiap psikologis seorang trader itu ada yang namanya pain tolerance, ya. Seberapa tahan kita menahan rasa sakit atas kehilangan uang. Contoh ya, Contoh misalnya, aku punya pain tolerance itu nominalnya di angka misalkan 100 juta. Oke, di aku 100 juta nih. Mas Dega apakah sama pain tolerance-nya? Tentu bisa berbeda. Beda kan ya, jadi setiap orang itu punya pain tolerance yang beda-beda juga. Nah, otomatis itu juga harus disesuaikan. Jadi, hitung level risk-nya dan juga terakhir ada secara nominalnya juga harus dihitung sebenarnya. Jadi dikombinasi. Yaitu ya yang idealnya. Bukan yang ketika kita beli, biasanya yang skenario kedua itu terjadi ketika kita FOMO. Oh, beli dulu lah. Oke, beli dulu lah. Nanti level stop loss-nya belakangan. Ya, tidak sesuai dengan rencana. Ya, apa yang terjadi kalau kita tidak merencanakan apapun, ya kita nggak kemana-mana sebenarnya. Gitu kan. Contoh kalau misalkan jalan-jalan ke Singapura ya, nggak pakai planning nih mau kemana-mana, ya udah muter-muter di situ aja kan, nggak jelas kan, area aja kan. Ya kalau lebih kayak gitu lah analoginya. Benar banget. Ini juga banyak pelajaran nih kita ambil dari Mas Nelson juga. Kadang juga ada yang sudah profit gitu ya, kita take profit, tiba-tiba mungkin ada teman kita yang sharing ke kita, oh masih nahan bro gitu. Masih, udah rezekinya dia harusnya Mas Nelson ya, seperti itu. Yes, Jadi betul. itu termasuk disiplin juga, disiplin mengambil profit ya Mas Nelson ya. Itu Iya, iya. pelajaran juga yang dibagikan dan di-sharingkan oleh Mas Nelson sendiri. Sobat CSA yang ingin langsung bertanya, raise hand itu juga boleh ya nanti ya, tinggal raise hand, nanti saya undang untuk unmute juga boleh Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semuanya. Karena menunggu yang pertanyaan disampaikan langsung oleh Sobat CSA, saya masih membacakan di chat box ya Mas Nelson. Ada dari Pacen nih. Mas Nelson, gimana Mas Nelson men-screening stock pick untuk yang akan ditradingkan? Oh, oke. Screening stock pick ya, ikut CTA. Benar. Ada metodenya ya, benar sekali. Ya, jadi kemarin di CTA juga kita sama-sama sharing dan belajar ya cara-cara screening kita seperti apa. Nah, yang utama yang aku screening adalah udah pasti dari trennya dulu.
Ya, usahakan trading di saham yang memang uptrend. Itu karena akan mengurangi risiko kita ya tentunya ya. Kalau misalkan entry-nya tepat ya dan bukan entry pucuk harum gitu. Nah, aku biasanya ya scanning dengan saham uptrend. Cara scanningnya gimana? Ya udah pakai moving average aja. Ini ketika moving average yang kecil di atas moving average yang besar, yaitu otomatis bisa dikategorikan sebagai saham yang uptrend, udah gitu kan. Nah, udah gitu tinggal kita sesuaikan aja nih level belinya seperti apa gitu ya. Dan juga kalau misalkan tadi sebagai tambahan ada candlestick reversal, kita cek juga nih candlestick-nya saat ini seperti apa. Ya, kalau untuk day trading ya. Terus kalau misalkan Bapak Ibu suka mantau misalkan website IDX, oke, bisa scrolling gitu ya, keterbukaan informasi di IDX, kira-kira apa nih yang menarik nih? Ada aksi korporasi, perusahaan nggak yang nantinya menguntungkan investor? Ya, contoh kalau misalkan ada right issue, itu kan biasanya langsung direspon market ya, right issue ya. Kalau misalkan harganya memang di bawah harga saat ini dan sifatnya itu agak jauh ya harganya. Jadi bisa tuh coba-coba belajar terkait namanya aksi korporasi juga. Oke, jadi selain kita juga applicable dalam hal technical analysis, kita juga harus sensitif terhadap informasi yang ada di market ya, Mas Nelson Betul. ya. Apalagi Bapak dan Ibu yang mungkin gitu ya sekarang ada yang juga bekerja sebagai analis di institusi. Saham menjadi salah satu opsional nih sekarang nih karena kita lihat yield gitu yang ada di SBN mulai untuk bergerak terbatas gitu ya. Kalau kita melihat dari medium to short-nya, mungkin dari Bapak dan Ibu bisa langsung juga nih ya applicable gitu yang sudah di sharing oleh Mas Nelson terkait dengan metode-metode yang sudah dipresentasikan. Oke, Mas Nelson, ada lagi pertanyaan ini banyak sekali nih. Saya semakin bersemangat untuk membacanya. Mas Nelson, ada dari Mas Raffi. Terima kasih Mas Raffi pertanyaannya. Bagaimana Mas Nelson cara mengantisipasi saham yang gagal breakout atau wah ini ada bahasa ini ya jaksel jebol Mas Nelson di breakdown-nya. Monggo Mas Nelson. Oke, bagaimana cara mengantisipasi saham yang gagal breakout? Berarti kondisinya dia sudah breakout ya, terus kemudian kempes lagi ke bawah gitu. Ini berarti kondisinya udah masuk ya, atau aku anggap sebagai udah entry posisi, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk saham yang breakout, ya itu memang sebagai broker summary ya biasanya aku juga menggunakan ya seperti itu. Ya, kira-kira aku akan cek dulu nih kira-kira average broker yang ngambil itu di harga berapa sih gitu ya ketika dia breakout. Kalau misalkan average sudah terlalu jauh, ya otomatis risiko kita akan lebih besar. Karena ibaratnya apa? Ibaratnya gampangnya seperti ini ya teman-teman ya, atau Bapak Ibu semuanya. Jadi udah ada big player yang punya saham ini di harga bawah. Dan apalagi dia menjadi kayak misalkan top 3 buyer-nya kurang lebih seperti itu, otomatis itu akan menambah risiko kita. Gitu ya. Apalagi dengan metode buy on breakout. Tapi kalau misalnya secara broker summary ya big fund tersebut gitu average-nya kurang lebih di harga breakout-nya dan juga secara risk-nya masih oke, masih bisa ditolerable, ya udah masih bisa dicoba. Ya yang penting kalau aku cek sih average-nya, average broker-nya, dan kemudian yang kedua adalah ketika kita masuk ke time frame yang lebih kecil, biasanya akan ada nih pattern continuation khusus yang menandakan bahwa oh saham ini bakal lanjut naik nih. Gitu. Jadi itu juga bisa diperhatikan ya sebagai konfirmatori atas breakout candlestick daily. Itu yang biasa aku gunakan. Semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih Mas Nelson. Kita tahan dulu Mas Nelson untuk pertanyaan selanjutnya. Kami memberikan kabar bahagia nih untuk Bapak dan Ibu Sobat CSA sore hari ini. Ada giveaway yang tentunya Bapak dan Ibu dapat melakukan gitu ya, diantaranya adalah bisa screenshot kegiatan kita pada sore hari ini, dan juga jangan lupa untuk mengupload di Instagram Story gitu ya, IG Story Bapak dan Ibu. Follow akun juga Instagram CSA Institute @csa_awards dan @asosiasianalisefek.id. Yang selanjutnya adalah subscribe YouTube channel CSA Award. Dan yang terakhir, kami akan memilih seperti itu ya, 5 orang pemenang untuk mendapatkan diskon 1 juta. Waduh, untuk mendapatkan pelatihan CTA, luar biasa. Mau dong saya. Diskon lagi Mas CTA-nya.
Ini bagi Bapak dan Ibu dan Sobat CSA gitu ya. Jadi untuk sore hari ini nggak cuma dapat ilmu dari Mas Nelson yang begitu luar biasa, kita bisa berbincang langsung gitu ya tanpa sekat gitu, membagikan atau memberikan pertanyaan kepada Mas Nelson dan akan dijawab oleh Mas Nelson sendiri. Kita juga memberikan giveaway nih Bapak dan Ibu. Sangat mudah ya Mas Nelson ya untuk melakukan dan semuanya nih one click away aja. Jadi Bapak Saya dan nggak mau Ibu ikutan ya. jadi sini kuadrat dong, jangan dong Mas Nelson nanti. Kita kasih kesempatan bagi Sobat CSA gitu ya. Ingat ada 5 orang pemenang terpilih, masing-masing akan mendapatkan diskon 1 juta untuk mengikuti pelatihan CTA dan tentunya pelatihan ini sudah diikuti juga ya oleh Mas Nelson ya. Dan Sobat CSA ingat-ingat pemenang akan diumumkan melalui Instagram CSA Institute. Jadi tinggal di screenshot aja, tinggal langsung di-upload, subscribe gitu ya. Sesuai ada di kolom chat box Bapak dan Ibu. Nanti akan ada pemenang. Wah, ini 5 gitu ya. 5 ini luar biasa sih peluangnya. Wah, bukan luar biasa lagi ya Mas Nelson ya. Langsung pada tanya harga tuh ini. Bener. Oke, ini nanti yang nanya harga nanti kita persilakan untuk dijawab oleh tim ya, seperti itu. Oke, kita masih berbincang, masih punya banyak waktu Bapak dan Ibu sampai dengan jam 5 sore nanti. Tentunya Bapak dan Ibu boleh ayo bertanya langsung, bisa unmute seperti itu ya atau raise hand, nanti saya akan persilahkan bagi Bapak dan Ibu yang ingin langsung bertanya kepada Mas Nelson. Nah, saya pancing-pancing sudah ada kan. Oke, dari Mas Nurul Yakin. Halo, selamat sore. Halo, sore Mas Deka. Iya, oke. Boleh di on cam biar Mas Nelson juga melihat Mas Nurul Yakin. Bisa on cam? Ya. Oke. Background-nya. Ini baru kan, ini aku sama Mas Nelson langsung notice nih, background-nya udah luar biasa sekali. Ini pertanyaannya berat. Iya. Mas Nurul Yakin, apa kabarnya? Halo. Ya, baik Mas. Oke, siap. Dipersilakan Mas Nurul Yakin untuk pertanyaannya. Ya, saya mau tanya sekaligus memberi masukan atau saran ya. Ini bukan kemarin ya, kapan hari saya WA ke timnya CSA Institute itu mengenai pendaftaran CTA itu harus mendapatkan sertifikat RTA dulu gitu sebelum ikut pelatihan CTA. Jadi harus ada RTA dulu. Padahal di LSPPM ya kalau nggak salah itu nggak ada persyaratan mengenai itu. Tapi ketika saya WA admin CSA Community, CSA Institute itu harus ada RTA kalau mau ke CTA gitu. Soalnya saya sih nggak ada background S2 ekonomi atau background portofolio pekerjaan di bidang analis lah. Saya sih trader mandiri di rumah aja. Jadi gitu Pak. Mungkin saran saya sih ya bisa nggak kira-kira yang orang di luar bidangnya, tapi kita juga pemain eksternal lah bahasanya, trader individu itu bisa nggak langsung ke CTA tanpa RTA gitu. Kalaupun memang nggak bisa atau itu nggak digabung antara RTA sama CTA itu jadi satu paket dengan mungkin diskon tertentu gitu. Itu sih Pak, Mas Deka sama Pak Nelson. Makasih. Baik Mas Dega, mohon maaf ya Mas Dega memotong. Terkait pertanyaannya Pak Nurul Yakin mungkin nanti bisa melalui WA ya ke admin ya Pak ya. Mungkin untuk sesi ini mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan yang terkait materi CSA Community. Oh gitu ya. Siap. Oke, terima kasih Mas Dito atas tanggapannya. Mas Nurul Yakin, mungkin ada yang ingin ditanyakan nih terkait tadi materi yang sudah dibawakan oleh Mas Nelson. Ini kebetulan Mas Nurul Yakin background-nya sudah sama nih frekuensinya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo Mas Nurul Yakin. Iya, saya sih kebetulan barusan
gabung Pak, barusan datang juga, barusan gabung, nggak tahu materinya, mungkin mepet-mepet mengenai technical analysis atau psikologi trading mungkin ya. Itu saya ingin nanya sih, mungkin bobot antara analisa fundamental sama teknikal di dunia mungkin saham dulu lah, saham yang kita bahas sekarang, itu kira-kira saat ini kecenderungan apa ya untuk switching, awalnya itu bobotnya di fundamental analis, kemungkinan ke depan atau mungkin sekarang udah mulai ke technical analis. Soalnya ini generasi milenial ini kan udah kebiasaan menganalisa kripto. Market kripto itu kan hampir nggak ada fundamentalnya, Pak ya. Bitcoin itu kita analisa apa kira-kira? Ya analisa cat aja. Apa yang dianalisa, kan nggak ada guncangan ekonomi itu berpengaruh seperti apa, itu hampir spekulasi semua kayaknya. Jadi kemarin aja sih masalah COVID itu naik. Berarti apa korelasinya itu hampir apa ya kesepakatan di balik layar lah, bukan kesepakatan umum. Jadi kira-kira pendapat saya barusan bisa dibenarkan nggak, bobot fundamental itu semakin lama semakin digeser sama teknikal gitu, dalam segi analisa ataupun ya analisa lah, terutama analisa dari analis di belakang layar sekuritas atau analis umum seperti Pak Nelson sendiri atau Mas Deka gitu. Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih Mas Nurul Yakin. Monggo Mas Nelson dulu. Dipersilakan. Yes, benar Pak. Di tahun 2021-2022 ini market memang kedatangan instrumen baru ya, yaitu kripto ya, Bitcoin dan koin-koin kawan-kawan lainnya. Nah, di samping forex tentunya ya. Nah, apakah bisa dibenarkan pendapatan tersebut ya? Jawaban saya menurutnya belum bisa ya. Kenapa? Karena memang di satu sisi akan masih ada investor-investor juga ya. Jadi trading dan investing itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing ya. Untuk investing jujur kelebihannya adalah higher conviction ya. Kita tahu bahwa kita berinvestasi pada suatu perusahaan yang kita tahu perusahaannya itu ada gitu ya. Dan juga perusahaan tersebut misalkan membagikan dividen, performanya bagus, jadi kita punya conviction lebih untuk menaruh uang kita yang lebih besar ya di perusahaan tersebut. Itu keunggulannya. Nah, kalau trading kelebihannya yaitu lebih praktis, lebih mudah dipelajari, kalau lebih seperti itu ya. Tapi kelemahannya adalah enggak semua orang itu sanggup menerima loss yang besar kalau trading ya, karena kan kalau trading tuh potensi kita untuk melakukan cut loss juga ada ya ketimbang investing. Jadi kalau misalkan kita invest di suatu perusahaan ya kita bisa aja tuh nggak cut loss perusahaan tersebut, itu kan bisa. Jarang juga nih investor melakukan cut loss gitu kan. Kalau misalkan trading kan kecenderungannya ya bisa sering melakukan cut loss kan, kurang lebih seperti itu. Jadi dari sisi kelemahannya ya kalau misalkan menurut saya pribadi, kita nggak bisa nih put money kita terlalu besar untuk trading, itu kalau dari saya. Karena conviction saya itu akan jauh lebih besar ketika kita berinvestasi ya, atau dari sisi strategi investing tentunya ya. Karena ada dasarnya dan conviction-nya lebih besar. Kalau dari saya itu. Iya, terima kasih Mas Nelson, gambaran yang sudah luas dan juga memberikan kejelasan dari Mas Nelson. Seperti itu Mas Nurul Yakin, dan juga kebetulan saya sebagai investment analis ya di institusi, jadi kalau misalnya di institusi pun nggak bisa nih digantikan apapun, misalnya istilahnya teknikal aja nih gitu ya, fundamentalnya enggak gitu, karena memang dalam hal due diligence gitu ya, untuk penempatan dana dan lain sebagainya, tentunya fundamental analysis menjadi bobot gitu ya, dalam artian menjadi pertimbangan yang begitu dalam menempatkan dana, apalagi institusi-institusi yang mengelola dana ya yang begitu besar seperti itu. Mungkin lebih dikategorikan apakah perusahaan ini layak atau tidak bisa memakai analisa fundamental gitu ya, ketika kita mau beli di harga yang paling tepat gitu dan dijual di harga yang paling tepat juga gitu ya pada saat beli dan jual, kita juga bisa memakai analisis teknikal gitu. Jadi memang dalam hal research report pun itu berbeda ya Mas Nelson ya, tidak bisa disatukan dan dapat di combine seperti itu ya Mas Nelson. Oke, terima kasih Mas Nurul Yakin atas pertanyaannya. Kita ada pertanyaan kembali Mas Nelson. Ini dari Mas Jeremy. Terima kasih Mas Jeremy atas pertanyaannya.
Kalau trading pakai margin, wah ini saya deg-degan nih ya. Jangan banyak-banyak Mas Jeremy. Kalau trading pakai margin, baiknya strategi apa ya Mas Nelson? Risk-nya berapa persen dan reward-nya berapa persen? Kalau trading pakai margin, jujur pertanyaannya ya strategi yang Bapak Ibu paling yakin untuk untung lah ya tentunya, karena risknya itu kan berlipat-lipat tentunya. Nah, untuk saran strategi biasa yang bisa digunakan dan biasanya juga saya pernah gunakan itu dengan menggunakan arah hunter. Jadi kita beli satu saham yang memang itu mau mendekati auto reject atas, ya tapi balik lagi ya, auto reject atasnya bukan tanpa alasan, bukan tanpa digerakkan oleh para spekulan pasar, tapi lebih ke arah ke fundamental perusahaannya. Contoh misalnya, oke, saham X arah karena misalkan mau ada aksi korporasi akuisisi dengan perusahaan Y, atau misalkan merger kayak gitu, atau misalkan saham X auto reject atas karena memang mau yang namanya hak issue tadi. Jadi ada story di behind-nya yang menyebabkan itu akan meningkatkan probabilitas untuk lanjut naik keesokan harinya. Itu yang bisa digunakan sih referensi dari saya, tapi untuk trading scalping sehari-hari, trading swing segala macam itu saya tidak menggunakan margin. Jadi memang khusus ya, karena kan ya ngeri juga lah ya margin seperti itu dengan leverage. Oke, terima kasih Mas Nelson. Terima kasih juga bagi yang bertanya. Kita masih lanjut, boleh Mas Nelson ya? Sedikit ya. Boleh. Karena, waduh. Nah, karena gini Mas Nelson ya, ngomongin soal technical analysis, fundamental analysis, itu nggak ada ujungnya sebenarnya. Malah kita pengennya terus belajar. Makanya Bapak dan Ibu terus pantau nanti Instagram dari Ciesta Institute gitu ya, karena banyak banget nanti ya topik-topik yang tentunya seru dan bisa Bapak Ibu bertanya dengan narasumber di Ciesta Community sesi-sesi selanjutnya gitu ya. Mas Nelson ada pertanyaan dari Mbak Afilia Diana nih. Ini kayaknya Mbak Afilia Diana ini sudah mengaplikasikan gitu ya metode dari scalping gitu. Mas Nelson, metode scalping kalau di baris pertama harga bidnya lebih tebal daripada harga offer. Tetapi di baris kedua dan ketiga harga offer lebih tebal daripada bidnya. Di baris keempat dan kelima offernya juga lebih tipis. Wah ini Mas Nelson juga bisa dibantu nih untuk membaca di kolom chat box ya. Sebaiknya cara entry-nya gimana ya Mas ya dengan metode scalping ini? Oke, untuk scalp, saya baca ulang ya. Jadi saya lagi membayangkan nih, untuk scalping, kalau di baris pertama, oke, bidnya tebal daripada harga offer. Tapi di baris kedua dan ketiga, harga offernya lebih tebal dibandingkan bid. Terus di baris keempat dan kelima, offernya lebih tipis ya dibandingkan bid. Berarti kondisinya ya kurang lebih bid di baris pertama tebal dan juga di dua dan ketiga ya tebal ya, kalau lebih seperti itu. Nah, kalau untuk scalping, ya balik lagi bahwa tujuan scalping adalah kita memanfaatkan volatilitas harga. Gitu ya. Nah, kalau misalkan harganya belum kemana-mana atau masih, berarti kalau misalkan kayak gitu kan kondisinya adalah, oke, di offer ada yang nahan nih. Ya di offer ini masih ada yang nahan harganya untuk naik lebih lanjut. Kalau misalkan itu memang belum bergerak sama sekali, ya udah kita switch dulu ke saham lain yang memang punya volatilitas tinggi. Supaya kita bisa tradingkan. Ya tapi kalau misalnya nih tanda-tanda dia mau digerakin tuh kayak apa? Contoh misalnya, oke, dari bid mulai diisi, itu bisa jadi pertanda ya bahwa sahamnya mau digerakin. Oke, dari bidnya mulai diisi nih, di bawah-bawah mulai tebal. Kemudian yang kedua, oke, offernya juga mulai dicabut pelan-pelan gitu. Jadi offernya mulai dicabut pelan-pelan, itu tanda-tanda bahwa kalau misalkan dia udah mulai mau jalan. Tapi kalau memang harganya belum jalan kemana-mana, ya udah didiamin dulu aja, dijadiin ke watchlist. Nanti kalau misalkan udah ada ciri-ciri tadi, bisa dilirik lagi. Semoga bermanfaat ya. Iya, terima kasih Mas Nelson. Terima kasih bagi penanya. Mas Nelson ada dari Mas Reza. Berdasarkan dari experiences Mas Nelson, waktu yang paling pas bagi trading style ini nih, kira-kira di jam berapa Mas Nelson? Oke, kalau misalkan ngomong waktu, ya tadi ya, karena kan kita udah tahu metodenya bahwa beli pagi jual sore, kita belinya pagi jam 9, ya kita akan jual mungkin ya di akhir sesi 2 ataupun akhir sesi 1 gitu ya. Atau kalau misalkan BSJP ya kita belinya sore, jual keesokan paginya. Ya jadi problem adalah memang adjustment-nya, kalau misalkan harganya nggak nemu dan nggak sesuai sama titik jual kita seperti apa nih. Ya mungkin bisa diperhatikan jam-jam yang ramai trading ya, jam 9 sampai jam 10 pagi, ya itu kan biasa awal sesi 1 biasa kan market ramai ya, volatilitasnya cukup tinggi, kemudian
bisa diperhatikan juga di awal sesi 2 sekitar 30 menit awal, yang berarti jam 13.30 ya sampai jam 2 sore, dan juga sekitar 10 menit lah ya, 10 menit sampai 20 menit sebelum market closing, kurang lebih seperti itu. Berarti kurang lebih jam 14.30 ya, setengah 3 kurang lebih seperti itu. Itu sih saran dari saya sih. Oke, terima kasih Mas Nelson. Wah, ini setelah ini ya, polanya tuh seperti ini, Sobat CSA. Setelah Mas Nelson selesai gitu ya, ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan lagi. Jadi ini memang banyak sekali nih yang menunggu-nunggu juga CSA Community untuk sesi kali ini. Oke, ada ucapan terima kasih juga dari Mas Reza. Terima kasih. Sama-sama Mas Reza, Terima semoga kasih Mas bermanfaat Reza. ya. Baik. Mas Nelson, dari Mas Dika. Oke, terima kasih Mas Dika pertanyaannya. Saya sangat pemula dalam trading. Modal yang cocok bagi pemula kira-kira berapa rupiah? Oh, modal dalam hal pertama kali trading ya, seperti itu ya Mas Nelson ya. Nah, mungkin ini juga bisa di flashback nih Mas Nelson ketika dahulu seperti itu ya, di masa-masa kuliah. Nah, kira-kira pertama kali modal yang dikeluarkan oleh Mas Nelson sendiri, dan itu adalah ideal, itu kira-kira berapa Mas Nelson? Oke, kita flashback sedikit ya ke masa kuliah. Jadi saya sama Mas Dega itu satu alma mater. Waktu zaman Mas Tiga kalau nggak salah ada kompetisi saham ya, cuma aku lupa namanya apa ya. Ya jadi pada saat itu saya juga ikut kompetisi saham itu dan juara 2, jadi runner up pada saat itu. Dan jadi saya memulainya dengan tanpa modal. Jadi pada saat itu hadiahnya itu kalau nggak salah 1,5 juta untuk 3 orang, berarti ya satu tim. Ya berarti mulai modal awal 500.000 gitu. Jadi saya mulai awal tuh 500.000 sebagai seorang mahasiswa di kampus gitu ya. Hasilnya apa ya? Rugi awal-awal pasti. Ya cuma ya sering berjalannya waktu, lama-lama di top up. Ya yang perlu disesuaikan apa sih dalam trading ya? Yang perlu disesuaikan adalah ketika teman-teman atau Bapak Ibu semuanya mau meningkatkan modal. Tentunya secara psikologis ketika cut loss beda ya, seperti yang tadi aku juga udah bilang ke Mas Tiga, bahwa kalau misalkan kita awalnya bisa tolerate cut loss 100.000 ya, itu kan akan menjadi problem kalau misalkan tiba-tiba kita punya level tolerance cut loss yang baru di angka 1 juta. Ya, itu berbeda tentunya. Jadi lama-kelamaan itu harus teman-teman sesuaikan tuh. Jadi kalau misalkan start dari 500.000, udah matang, udah jago, bisa jadi 1 juta gitu ya, baru dia pelan-pelan dinaikin levelnya. Itu sih kalau saran dari saya, 500.000 pun ya menurutku udah cukup ya, pilihan saham untuk tradingnya juga cukup banyak. Cuma memang ya agak sulit lah ya kalau misalkan kita trading di saham-saham yang memang LQ45, karena kalau misalkan berbicara money management, ya otomatis ya kita cuma bisa beli 2-3 saham aja kan, kayak gitu. Iya, terima kasih Mas Nelson. Dari Mas Dika juga misalnya sekarang masih kuliah gitu ya, bisa tengok-tengok juga ada fasilitas galeri investasi yang tentunya dengan minimal 100.000 ya Mas Nelson ya, itu bisa juga untuk langsung bertransaksi gitu ya, menginvestasikan dana di capital market. Dan tentunya nggak terkecuali juga nih untuk Mas Dika dan Sobat Ciasa juga, bahwa seiring berjalannya waktu juga ilmunya juga dalam hal berinvestasi juga semakin harus meningkat, mempertajam seperti itu ya. Dari yang awalnya sekarang mungkin dari Sobat CSA sekarang masih literasi gitu ya, setelah nanti ikutin acara ini jadi makin terinklusi seperti itu dari ilmu yang diberikan oleh Mas Nelson seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir Mas Nelson. Kita sudah ada di penghujung acara, kita tutup dengan pertanyaan dari Mas Mardi nih, Mas Nelson. Kalau beli sore, jual pagi, itu bisa nggak ya Pak? Setahu saya settlement T+2 baru dapat sahamnya. Wah ini mungkin konsepnya ya Mas Nelson ya, kalau misalnya dalam hal settlement memang T+2, tapi dalam hal secara bertransaksi nih, dari Mas Mardi, monggo Mas Nelson. Oke, kalau misalkan T+2 itu lebih ke arah, koreksi saya jika saya salah ya, itu biasanya lebih ke arah settlement cash-nya sih. Tapi kalau secara transaksi, saham yang sudah misalkan beli saham A 5 juta, langsung jual 5 juta lagi misalnya, kalau lebih seperti itu langsung bisa digunakan lagi untuk membeli saham. Benar nggak Mas Tiga? Kalau lebih konsepnya seperti itu ya, mungkin dari si cash settlement ketika penarikan baru T+2 gitu ya.
Dan mungkin juga harus dilihat juga nih cash available dari Bapak dan Ibu juga ya. Jangan-jangan pas udah ngeklik tiba-tiba pakai margin. Nah, itu juga Ya. jangan tuh. Itu nggak boleh juga. Jadi harus tahu tentang kekuatan cash kita gitu ya. Selain dari cash yang benar-benar cash on hands gitu ya, yang benar-benar cash yang nggak terpakai, itu juga harus disesuaikan seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari Mas Nelson dari pertanyaannya Mas Mardi, dipersilakan. Gak ada, dari aku itu aja sih. Ya semoga materinya ini ya bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Silahkan coba dipraktekkan. Kalau misalkan bermanfaat, bisa tag IG ku @kokocuan lagi atau @CSA Institute nih bilang wah materinya applicable banget gitu ya. Semoga bisa menjadi manfaat juga bagi banyak orang di luar sana dan makin banyak nih orang-orang yang bisa kenal sama CSA Institute lagi tentunya ya. Supaya teman-teman makin teredukasi dengan cara yang benar. Gitu. Dan thank you. Oke, terima kasih. Itulah closing statement dari Mas Nelson. Bapak dan Ibu jangan berhenti gitu ya untuk belajar seperti itu, karena ketika Bapak dan Ibu sudah belajar, di situ nanti akan ada ilmu yang bertambah gitu. Dan juga tadi Mas Nelson saya ambil ya cuitannya sedikit bahwa Bapak dan Ibu jangan lupa men-share gitu ya kepada mungkin rekan-rekan dari Bapak dan Ibu yang masih awam tentang dunia capital market. Dan yang paling terakhir, jangan lupa visit nih ya ke Instagramnya Mas Nelson dan juga cuan bareng Koko. Waduh, luar biasa. Ini udah dapetin ilmu plus didoain sama Mas Nelson supaya kita cuan ya di hari Senin nanti. Baik. Bapak dan Ibu dan Sobat CSA, terima kasih. Sebelum saya kembalikan lagi ke Mas Dito, jangan lupa untuk mengisi seperti itu ya form evaluasi kegiatan dan registrasi untuk mendapatkan e-sertifikat pada sesi CSA Community kali ini yang ada di chat box ya Bapak dan Ibu. Dan tentunya tadi sudah saya mention, jangan lupa untuk visit ke Instagramnya Mas Nelson dan juga visit ke Instagramnya CSA Institute untuk mendapatkan update-update mengenai event kami selanjutnya. Mas Nelson, terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Cuan terus Mas Nelson. Terima kasih banyak. Waduh, terima kasih banyak Mas Nelson. Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Dito. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mas Dega, Mas Nelson atas penyampaian materi serta sudah memandu pemaparan dan jawaban tanya jawab ya, Mas ya. Baik Bapak Ibu semuanya, saya izin untuk menginfokan mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh CSA Community bekerja sama dengan Asosiasi Analis Efek Indonesia. Saat ini kita sedang mengadakan rangkaian kegiatan CSA Award yang salah satu kegiatannya yang merupakan unboxing emiten, yaitu talkshow dan podcast bersama emiten yang membahas kinerja dan prospek emiten, yaitu setiap Selasa dan Kamis pukul 15.45 sampai 17.15. Jadi jangan lupa hadir ya Bapak Ibu ya, karena acara ini akan mendapatkan e-sertifikat juga. Selain itu, kami menyelenggarakan kegiatan CSA Research Competition yang merupakan lomba membuat riset paper bagi para mahasiswa, akademisi, praktisi, dan analis. Hadiahnya uang tunai jutaan rupiah dan juga pelatihan serta uji kompetensi CSA. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu dapat follow Instagram di CSA Award. Selanjutnya mungkin kita sesi dokumentasi ya, Bapak Ibu, Mas Dega, Mas Nelson, mungkin bisa menyalakan videonya. Mungkin sebelum mengakhiri sesi ini, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk mengisi feedback yang tadi sudah di-share di kolom chat, karena hanya peserta yang mengisi yang akan mendapatkan e-sertifikat beserta materinya. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu yang belum menyalakan videonya bisa menyalakan terlebih dahulu. Sebentar, kita akan sesi dokumentasi. Oke, baik. Mungkin kita gaya kompeten terlebih dahulu Bapak Ibu ya, Mas Nelson, Mas Dega. Oke, saya bantu hitung. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, yang keduanya gaya cuannya boleh Bapak Ibu. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih Mas Nelson atas penyampaian materinya, bermanfaat bagi peserta ya Mas ya. Terima kasih Mas Dega atas pemanduan acaranya. Saya sebagai admin mohon maaf jika ada kesalahan kata dari penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di CSA Community sesi 42 ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Thank you semuanya. Yang Papua apa dia jadi? Kuman lewat absen apa? Absen jasa itu nana jadi. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absensi bisa dilihat di kolom chat karena sudah share kembali. Terima kasih.